Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Fama kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allamana al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma inna zalla au adlima au dlama au ajri salana. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita pagi hari ini masih membahas tentang kitab Ar-Rahiqil Mahtum yang ditulis oleh Asy-Syaikh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi beliau adalah ulama, salah seorang ulama India. Dan India ini terkenal dengan sekarang ini menjadi salah satu pusat kajian hadis. Allah. Jadi kalau kita ada kitab Hayatus Sahabah itu juga ditulis oleh ulama India, ya, Syekh Al-Kandahlawi. Kemudian ada kitab banyak yang ditulis oleh ulama-ulama India, ya, termasuk ada kitab hadis yang sangat besar sekali, ya, yang ditulis oleh Al-Allamah Alauddin Al-Hindi. Nah, itu juga orang India, ulama India, masya Allah. Kita sekarang masuk pada pembahasan i'tida'at ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana serangan yang dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita akan melanjutkan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus menghadapi kemudian kita melihat kondisi kita hari ini, ya, apa yang kita baca di dalam surah ini hanya serpian, kata Syekh Mubarakfuri, hanya serpian saja. Apa yang dialami oleh Rasulullah SAW itu jauh lebih besar lagi, ya, jauh lebih berat lagi. Dan kemudian Rasulullah SAW bisa seperti itu juga karena Rasulullah diberi Al-Quran, dan Al-Quran itu menceritakan kepada sunnah-sunnah yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu, dan kemudian bagaimana akibat yang akhirnya orang-orang yang bertakwa. Memang, ya, jalan menuju ke surga itu berat. Jadi jalan menuju ke surga itu dalam Al-Quran itu adraka mal aqabah. Jadi aqabah, iktiham itu maksudnya mendaki, ya, sesuatu yang sulit, ya, karena ada aqabah, ada halangan, ya. Padahal konteksnya di sini apa? Fakku raqabah, membebaskan budak. Nah, itu kenapa dihubungkan membebaskan budak tadi itu dengan banyaknya rintangan, halangan dan sebagainya? Karena ini kaitannya dengan jalan ketaatan. Jadi jalan ketaatan itu selalu mendaki, naik ke atas begini. Iktiham akan dipenuhi dengan kesulitan. Satu riwayat disebutkan khuffatil
jannatu bil makarih. Jadi jalan menuju ke surga itu selalu penuh dengan kesulitan. Enggak ada orang masuk surga itu leha-leha bisa masuk surga, itu enggak ada. Ya, surgane sopo. Ya kan? Nah, karena itu kita baca riwayatkan pada gitu. Biasa kita dalam umur itu selalu ada tausiah itu, kajian-kajian rutin setiap habis asar itu, dan kebanyakan kita isi sirah karena kita berada di Mekah Madinah, tentang bagaimana perjuangan Rasulullah selama 10 tahun di Madinah, perang, ya kan? Bahkan Rasulullah SAW menghadapi ujian yang begitu berat ketika di Madinah sekalipun, termasuk menghadapi orang munafik macam-macam. Nah, ada jamaah yang bertanya begini, intinya itu kan, itu para sahabat itu jalan menuju ke surga itu sampai begitu rupa gitu. Terus ada jamaah yang bertanya begini, Ustaz, masa iya ya mau masuk surga kok susah amat kan? Jadi, terus setelah jelaskan baca lebar itu, kesimpulannya gitu ya kan, pertanyaannya, masa mau surga kok susah amat gitu. Ya Allah ya Rabb, surga kok, mau masuk surga kok ya minta harga murah. Wong kita mau bangun rumah miliaran aja harus nabung ya kan. Surga itu kan Masya Allah ya. Ini malainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi balil bashar. Nah, di sini disebutkan wa kana Umayyah bin Khalaf idara an-Nabi idara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Umayyah bin Khalaf ini, yaitu diabadikan di dalam Al-Qur'an, wailun likulli humazatil lumazah. Nah, ini surat Al-Humazah. Nah, ini. Jadi di dalam surat Al-Humazah itu Allah menceritakan wailun. Saya pernah cerita ya, kata wailun itu di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk misuh ya, atau misuh ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu misuh. Nah, itu. Jadi kalau ada orang Arab bilang wailak anta, berarti ya, ya kayak Gus Nur kalau misuh itu ya. Agak begitu. Nah, itu wail gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu wail, wailak anta, itu misuh. Itu misuhnya orang Arab. Nah, Al-Quran itu menggunakan kata itu, Allah itu menggunakan kata itu ya, untuk apa? Menunjukkan betapa apa yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf tadi itu merupakan sesuatu yang luar biasa, buruknya luar biasa, jeleknya, sampai dipisui gitu. Ya kan, wailun likulli humazatin lumazah, kata Allah ya. Kalau terjemahnya kan celaka gitu ya, atau kalau orang kadang-kadang halusnya itu neraka wail gitu, padahal bukan begitu maksudnya. Wailun itu ya pisuan itu sebenarnya, kalau orang Arab dia pisuan itu. Nah, ini, ya kan? Nah, itu. Jadi Umayyah itu biasa dia ngumpat kalau ketemu Nabi itu, selalu kalau ketemu Rasulullah itu ya kan, gimana sih orang marah itu ya, kalau di sini kan bahasa binatang keluar semua ya kan ya, itu umpatan. Coba Nabi dibegitukan, setiap ketemu Rasulullah itu selalu begitu. Umayyah bin Khalaf itu ya kan, ya kayak sekarang lah misalnya kan. Jadi bagaimana orang-orang PKI itu bencinya kepada ulama itu kayak apa gitu ya kan, kita bisa lihat di sosmed itu kan. Jadi kebencian mereka itu sampai ada yang bikin meme, ada yang macam-macam. Termasuk juga kebencian kepada Islam itu kan luar biasa. Dulu orang kafir itu juga kayak begitu ya. Umayyah bin Khalaf itu kalau ketemu Rasulullah itu kayak begitu ya. Ngomongnya itu udah mulutnya kotor sekali ya. Nah, itu idza ra'a Rasulullah hamazahu wa lamazah. Jadi makanya disebutkan akhirnya Al-Quran itu turun, surat Al-Humazah itu
Sampai di situ mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Di situ memang Allah tidak menggunakan makrifat. Makrifat itu pakai al khusus untuk si Umayyah bin Khalaf tidak, tapi menggunakan nakirah. Siapa saja, maksudnya itu karena konteksnya itu terkait dengan orang yang menghina Rasulullah, orang yang selalu misui Rasulullah SAW tadi itu konteksnya ya tadi. Nah ini, ya. Nah di sini disebutkan kalau Ibnu Hisham menjelaskan al-humazah itu apa maknanya? Alladzi yashtumur rajula alaniyah. Humazah itu orang yang misui ya orang lain dengan terang-terangan. Jadi ketemu orangnya ngomong terang-terangan. Agak Gus Nur itu humazah. Itu ya. Tapi konteksnya misui yang untuk orang yang memang perlu dibisui ya kan. Nah, tapi ini misui ya Rasulullah mengemban risalah mereka begitu kan. Masya Allah ya. Nah ini gambaran yang disampaikan oleh Ibnu Hisham. Kemudian wal lumaza alladhi yu'ibu an-nasa. Sedangkan humazah itu adalah orang yang ya menjelekkan orang lain sirron dengan sembunyi-sembunyi di belakang gitu ya. Nah itu namanya lumazah. Nah, jadi humazah dan lumazah itu ketika itu konteksnya dengan Umayyah bin Khalaf misui Nabi membuli Nabi. Allah turunkan surat Al-Humazah untuk menjelaskan Allah ya. Kata Ibnu Taimiyah itu begini, malam ya'rifil asbab lam ya'rifil musabbab. Orang itu kalau nggak ngerti sebabnya, nggak ngerti akibatnya. Al-Quran itu kan ibaratnya seperti akibat. Itu turun, itu kan ayat itu menjawab. Kalau kita tidak ngerti sejarahnya, membaca Al-Quran itu nggak kena. Gitu. Kayak tadi ketika membaca wailun likulli humazatil lumazah, kelek membaca. Teksnya dengan Umayyah bin Khalaf. Ketika Umayyah bin Khalaf itu misui Nabi, ya, di mana saja ketemu Rasulullah, dia misui Rasulullah. Maka ya, Al-Quran mengatakan itu. Nah itu di dalam konteks Khalaf adapun saudaranya ya karena huwa wa Uqbah bin Abi Mu'aid mutasafiyain. Si siapa namanya Uqbah bin Khalaf ini, saudaranya Umayyah bin Khalaf itu bersama Uqbah bin Abi Mu'aid. Dalam riwayat yang sebelumnya kita sudah bahas, Uqbah bin Abi Mu'aid itu bagaimana jahatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat di dekat Ka'bah, diambilkan tulang untuk pukul tengkuknya sampai pingsan. Pasir itu zaman dulu kan dekat Ka'bah itu belum pakai marmer seperti sekarang, semua masih hamparan pasir. Ambilkan pasir, siramkan kepada Rasulullah SAW. Seperti itu jahatnya. Ya, sampai Fatimah itu menangis. Ya, mendatangi ayahnya yang pingsan tadi itu. Itu yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Makanya ya wajar kalau kemudian pada saat penaklukan kota Mekah, Uqbah bin Mu'aid itu termasuk yang tidak diampuni oleh Rasulullah SAW. Karena jahatnya. Gitu. Jahatnya luar biasa. Nah ini kelihatannya yang ditakutkan ya. Kalau nanti dan Islam diterapkan, ya mereka yang jahat pada umat Islam ini takut dikejar. Ya kan? Sebagaimana Rasulullah tidak mengampuni, tapi ini nggak diampuni.
Mereka-mereka yang kejahatannya makanya kan kemudian ini dalam teorinya orang itu begitu sudah dolim akan terus. Kenapa? Karena dia takut dengan bayangan dia sendiri. Itu takut dengan bayangan dia, terus akan menguatkan kedudukannya, terus begitu, dan terus melakukan kedoliman. Dan dia berpikir dengan dia akan terus bisa mempertahankan eksistensinya, mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan kedolimannya. Itu. Dan ini juga jangan dianggap Nabi nggak mengalami itu. Itu ketika Rasulullah SAW berjuang di Mekah sendirian selama 13 tahun sampai kemudian akhirnya membangun kekuatan dengan Al-Quran, dengan para sahabat yang dibina oleh Rasulullah SAW tadi itu, ya. Sampai kemudian akhirnya bisa menumbangkan di Mekah dengan cara yang luar biasa. Jadi kalau orang itu nggak punya keyakinan kepada yang gaib, tidak punya keyakinan pada Allah, orang itu nggak akan sanggup berjuang. Kenapa? Karena yang dihadapi mereka selalu mereka mundur itu nggak akan pernah. Nggak ada ceritanya itu. Nah, itu yang terjadi. Makanya di sini ya kita melihat Allah memberikan penjelasan pada kita. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, mereka ini istilahnya beriring-iringan terus. Wa jalasa Uqbah maratan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Uqbah ini duduk, ya, duduk wasami aminhu, duduk di hadapan Nabi, mendengarkan apa yang disampaikan Nabi. Falamma balagha dzalika, ya. Jadi ketika itu sudah sampai kepada dia, ya, Uqbah bin Abi Mu'ayth tadi itu, apa yang dia lakukan? Ya, anabbaha wa atabah. Jadi dia itu justru apa namanya, istilahnya itu mengomentari, ya, kan, mengomentari. Tapi komentarnya itu menjatuhkan, nah, gitu loh. Jadi komentarnya itu menjatuhkan. Saya dengar, tapi kemudian tujuannya mendengarkan itu untuk menjatuhkan Nabi, bukan untuk menerima. Ya. Wa talaba minhu ayat fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fa'ala. Wa Ubay bin Khalaf nafsuhu fatta'ada man ramiman thumma nafakha fi rihin nahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi diceritakan. Yang satu, ya. Jadi yang satu ngambil pasir melempar ke mukanya Nabi. Yang satu membawa tulang dipukulkan pada Rasulullah. Jadi dua orang ini masya Allah jahatnya luar biasa kepada Nabi SAW. Ya. Wa kana al-Ahnas bin Syariq at-Thaqafi mimman yanal min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wasafa al-Qur'an bi tis'i sifatin tadullu ala ma kana alaih. Sementara Ahnas bin Syariq, ya, ini termasuk orang yang artinya dia mendapatkan yang punya kesempatan untuk mencelakai, menyerang Rasulullah SAW sampai Al-Quran mensifati dia, sifatnya dengan 9 sifat, tadullu ala makan alaih, yang itu menunjukkan bagaimana posisi dia. Disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 13. Jadi ayat 10 sampai ayat 13 itu disebutkan di situ. Wala tuti kulla halafin mahin. Satu sifat dia itu. Halaf, tukang sumpah. Ya, ini. Jadi halafin mahin. Itu yang pertama, itu disebutkan. Ya. Oleh Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 10 dan 13. Jadi janganlah kamu patuhi. Disebutkan suka bersumpah dan mahin itu dari kata ahana yuhinu, ya, ihana itu menghinakan, orang yang suka menghina, ya. Muhin itu orang yang suka menghina, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat mahin,
Ya, diartikan juga orang yang suka menghina. Kemudian berikutnya hamazin masya'in binamim. Ya, hamaz. Hamaz itu ya tadi itu ya, humazah. Nah, jadi mencela, mencaci, misui ya, terang-terangan. Nah, ini. Itu apa namanya? Sifatnya Akhnas bin Syarik. Kemudian masya'in binamim, masya ya. Jadi kesana kemari, orang itu jalan kesana kemari, mondar-mandir. Yang disampaikan apa? Binamim, ya, mengadu, memfitnah, menyebarkan fitnah. Dalam ayat yang lain ya, surat Al-Lahab kita pernah bahas tentang istrinya Abu Lahab, ya kan? Hammalatal hatab. Allah sampai memberikan gelar hammalatal hatab. Itu perempuan yang membawa apa? Bahan bakar. Ya, kenapa Allah menggunakan kata hammalatal hatab? Karena dia itu tukang ngompori. Itu loh, tukang ngompori. Makanya disebut pembawa bahan bakar. Itu. Kemana-mana ngompori. Al-Quran sampai menyebut hammalatal hatab, itu bahasa kiasan, ya, bahasa majaz. Gitu. Bukan membawa kayu bakar itu dengan sesungguhnya. Ya, makanya kemudian dia marah, dia mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dia bawakan batu itu. Abu Bakar tahu ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat yang lalu kan kita sudah bahas. Kemudian ketika sudah mendekat, Abu Bakar mengatakan pada Nabi, itu istrinya Abu Lahab. Ya, datang membawa batu mau mencarimu ya Rasulullah. Dia enggak akan melihat aku, kata Nabi. Betul, di depan Abu Bakar dia tanya, mana temanmu? Gitu. Mana temanmu? Kemudian akhirnya Abu Bakar ajak bicara dan akhirnya dia pergi. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi, apakah dia tidak melihatmu ya Rasulullah? Ya, karena malaikat telah menutup penglihatannya dariku, kata Nabi. Nah, jadi ini Rasulullah SAW ya. Nah, itu cerita tentang istrinya Abu Lahab. Kemudian manna'in lil khairi mu'tadin atim. Manna itu mana itu dari kata mane. Mane itu mencegah, menghalangi. Manna itu berarti tukang menghalangi. Nah, kalau mane itu sekali, kalau manna itu berkali-kali. Makanya disebut manna. Ya, tukang menghalangi lil khairi, kebaikan. Pokoknya ada orang melakukan kebaikan dia enggak senang, setan. Ya kan? Setan. Makanya Al-Qurtubi itu menjelaskan setan itu bukannya jin. Manusia itu juga bisa jadi setan. Manusia itu juga bisa jadi setan. Orang bencinya setengah mati kepada kebenaran. Ya kan? Bencinya setengah mati kepada kebenaran. Nah, ini. Nah, makanya ya ada yang lucu kan? Jadi ketika orang Islam itu direkrut ya karena kebenciannya kepada orang Islam yang lain karena faktor hasad, akhirnya dia musuh temannya. Begitu selesai tinggalkan. Jadi makanya ada ungkapan roh itu akan ketemu dengan roh yang sama. Ya, orang yang rohnya jahat akan ketemu yang sama. Orang yang rohnya baik nggak akan bisa dia gitu. Ya kan? Makanya kadang-kadang kalau kita lihat dari ini kan, kenapa orang Islam kok bisa ya orang Islam diajak musuh orang Islam itu? Ya itu tadi, ya kan? Setannya itu di mana-mana, gitu. Setannya di mana-mana. Nah, makanya di sini disebutkan manna'in lil khair. Jadi itu sifatnya Akhnas. Ya. Jadi kalau tadi itu halafin, mahin, hamazin, masya'in bin namim. Kemudian manna'in lil khair, tukang menghalangi kebaikan. Mu'tadin atim. Ya, sudahlah menghalangi, dia juga mu'tadin. Mu'tadin itu nyerang. Gitu. Ini luar biasa orang ini ya. Jadi bisa nyerang, bisa melampaui batas juga bisa. Karena tidak itu bisa berarti seperti dalam ayat itu, famani atada alaikum fa'tadu mithli ma atada alaikum. Nah itu. Jadi i'tada itu bisa berarti menyerang, bisa melampaui batas juga bisa. Nah, ini. Jadi
menghalangi kebaikan, kemudian melampaui batas. Di sini diartikan melampaui batas, ya, tapi juga bisa diartikan tadi menyerang, bisa juga. Ya. Kemudian atim, ya, itu artinya pendosa. Jadi dosanya banyak dia. Ya. Atim. Kalau atim itu berdosa, tapi asim, ya, itu ikut apa namanya, bentuk mubalaghah, fa'ilun, asimun, ya. Itu sama dengan rahim dengan rahimun. Nah, itu disebut mubalaghah kalau dalam bahasa Arab, ya. Jadi bentuk yang maknanya luar biasa. Jadi kalau misalnya rahim itu orang yang belas kasihan tapi sedikit, ya. Seperti, ya, kemudian kalau rahim itu kasih sayangnya banyak, dan itu adalah sifatnya Allah. Nah, itu rahim, ya. Sifat itu kemudian, ya, nama itu kemudian digunakan Allah untuk menyebut Rasulullah SAW. Raufun Rahim itu sifatnya Nabi, ya, tapi tidak ada alnya. Kalau ada alnya tidak boleh, karena kalau ada alnya itu khusus untuk Allah. Nah, kalau nakirah tidak ada alnya boleh. Asim, ya, asim itu adalah pendosa, orang yang banyak banget dosanya. Nah, itu makanya disebut asim, ya. Utulim ba'da dzalika zanim. Nah, ini. Nah, orang itu sudah dosanya banyak, kemudian kasar, ya, juga dikenal di situ, ya, zanim. Ya. Jadi dia ini masya Allah kejahatannya luar biasa dan terkenal orang yang paling jahat. Nah, itu kira-kira ini Akhnas bin Syarik ini. Surat Al-Qalam ayat 10. Kemudian wa kana Abu Jahal yaji ahyanan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u minhul Quran. Abu Bakar kadang-kadang datang kepada Nabi mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yadhhab anhu fala yu'minu wa la yuti'u. Jadi Abu Jahal itu ngerti bahasa Arab, dan kalau ditanya bahasa Arabnya Abu Jahal itu tinggi apa tidak? Ya tinggi, wong orang Arab. Dia itu orang Arab, apa namanya, Arab jahiliyah, Arab Quraisy yang istilahnya itu belum rusak bahasanya, nggak seperti orang Arab sekarang. Jadi bahasa Al-Quran itu sudah menjadi salikoh istilahnya itu, ya. Salikoh itu kayak darah daging gitu. Gimana sih? Yang sudah punya dauk, kalau dalam bahasa Arab itu ada dauk, ya. Dauk itu berarti sudah ada cita rasa. Jadi orang itu kalau sudah punya daukul Arabi, itu dia bisa merasakan bahasa. Misalnya kita baca Al-Quran, kita langsung bisa seperti diajak komunikasi, ya. Itu, nah makanya kenapa dalam hadis Rasulullah SAW itu Rasulullah memerintahkan pada kita kalau baca Al-Quran itu, ya, kalau baca Al-Quran itu perlakukanlah Al-Quran itu bukan hanya sebagai objek. Nah, itu makanya hadisnya itu ta'ahadul Quran. Itu hadisnya. Ta'ahadul Quran apa maknanya? Ta'ahud itu dua pihak. Ya, ta'ahadu itu dua pihak. Ya. Jadi kita menjadikan kita sebagai subjek, Al-Quran sebagai objek. Pada saat yang sama Al-Quran itu menjadi subjek, kita menjadi objek. Nah, gitu. Jadi ada hubungan timbal balik, itu namanya ta'ahadul Quran. Jadi kalau kita memperlakukan Al-Quran bisa seperti itu, maka Al-Quran itu akan bisa mengubah, Al-Quran itu akan bisa mempengaruhi hidup kita, karena seolah-olah Al-Quran itu hidup gitu. Itu namanya ta'ahadu, itu namanya komunikasi timbal balik gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Abu Jahal itu orang yang notabene ngerti bahasa Al-Quran kok nggak bisa begitu? Dia dengar, dia mengerti, ya. Bahkan dia paham apa yang dimaksud oleh Al-Quran tadi. Kenapa ke Al-Quran itu tidak bisa mempengaruhi jiwanya, tidak bisa mempengaruhi dirinya? Nah, nanti dalam pembahasan yang lalu kan saya sudah singgung kan, ketika Al-Quran mengatakan khatamallahu ala qulubihim, ya kan? Jadi ada kalanya orang yang begitu, ada kalanya orang begitu. Jadi makanya kalau jadi pengemban dakwah itu nggak usah inferior, nggak usah khawatir, ya. Bayangkan orang sehebat Nabi saja
itu apa yang disampaikan itu enggak semuanya bisa diterima oleh yang didakwai tadi. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, ya kan? Nah, kalau Abu Sufyan kemudian akhirnya masuk Islam, ya kan? Nah, tapi ini penting bagi kita, ya, supaya apa? Hidayah dan dalalah itu saya kan pernah sampaikan kan di majelis ini. Hidayah dan dalalah itu selain memang Allah sudah turunkan, Allah sudah ciptakan, di sana juga ada proses yang harus kita lalui. Jadi kalau kemudian ada orang lain kita dakwai terus kemudian dia tidak merespon dakwah kita, nggak apa-apa. Itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyampaikan, selesai sudah. Gitu caranya, ya kan? Kan nanti masing-masing. Makanya orang dakwah itu nggak usah baper gitu loh, nggak usah baper. Yang penting dakwah saja, ya kan? Kita punya hujah di depan Allah. Yang kita sampaikan itu pokoknya sudah kita sampaikan. Soal dia mau terima atau tidak urusan dia sama Allah. Yang penting saya punya hujah di depan Allah. Jadi kalau nanti saya mati, saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah menyampaikan. Nah, gitu. Jadi nggak usah baper, ya. Mau terima mau nggak terima itu urusan dia sama Allah. Nah, begitu enteng dakwah itu, ya kan? Nah, jadi ini yang digambarkan di dalam buku ini. Maka kemudian apa? Abu Jahal itu tidak beriman, tidak taat, wala yata'addab wala yakhsha. Bahkan dia juga tidak, istilahnya itu terdidik menjadi beradab karena mendengarkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu mengajarkan adab yang luar biasa. Dan Abu Jahal itu bukan orang bodoh, meskipun dia dijuluki Abu Jahal itu. Bukan orang bodoh Abu Jahal itu, ya, ketika Al-Quran dibacakan dia ngerti maknanya. Bukan orang bodoh, ya. Nah, wa yu'di Rasulullah bil qawli, tapi sayangnya dia selalu, ya, jahat kepada Nabi, menganiaya Rasulullah, menyakiti Rasulullah bil qawli dengan ucapan. Wa yasaddu an sabilillah, dan dia terus menghalang-halangi jalan Allah. Summa yadhhab mukhtalan bima fa'ala fakhuran bima irtagaba minasyarri. Kemudian dia pergi, ya, dengan apa namanya, membawa kesombongan, dengan membawa. Jadi orang itu gimana sih kalau hatinya sudah ditutup, ya, terkunci, mati itu. Dijelaskan sehebat apapun yang menjelaskan itu maksum, tidak punya dosa, tidak punya salah, dan nggak mungkin. Kita kan kalau menjelaskan kan masih salah. Nabi nggak mungkin jelaskan salah, ya kan? Kita jelaskan belum tentu apa yang kita jelaskan itu 100% kita kerjakan, tapi Nabi 100% nggak mungkin Nabi. Tidak. Itu yang namanya objek dakwah tadi, mat'u tadi, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain tadi itu ternyata tidak semuanya bisa diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka itu tetap bangga dengan kejahatan mereka, bangga dengan keburukan mereka. Coba bayangkan. Makanya suatu ketika Hamka itu pernah mengatakan begini, ya, ketika gembong-gembong PKI itu dihukum mati, mereka itu kan nggak ada penyesalan sama sekali, nggak ada penyesalan sama sekali. Hamka itu sampai heran, ini orang sesat dihukum mati dia nggak nyesel gitu. Lah ini ulama, ya kan, ulama, orang Islam yang punya Islam itu agama dari Allah, dan Allah sudah mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Masa kalah sama PKI? Mana coba? Itu Hamka itu yang ngomong itu, ya kan? Itu pertanyaannya, kenapa PKI itu bisa begitu luar biasanya, orang Islam nggak bisa? Wong imannya PKI itu sebenarnya mestinya kan begitu, imannya orang Islam mestinya lebih kuat. Nah, Al-Quran memberikan gambaran tadi. Jadi ternyata orang jahat itu pun mereka ada kebanggaan pada kejahatannya itu. Ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan saudara. Itu ada kebanggaan, Pak. Dan begitu kebanggaan itu muncul meskipun salah, itu namanya setan, ya. Namanya setan itu kan begitu. Jadi itu makanya
pertarungan dalam diri kita itu luar biasa. Nah, ini digambarkan tadi, ternyata Abu Jahal itu begitu. Jadi dia bangga dengan kejahatan yang dia lakukan itu. Ya, ka'annama fa'ala syai'an yudhkar, seolah-olah apa yang dia lakukan itu sesuatu yang perlu diabadikan, perlu disebut. Padahal ini penjahat. Ini makanya jangan heran. Dan itu ya, kalau kita lihat hari-hari ini kasus yang kita lihat belakangan ini kan, kejahatan yang kemudian ya, jadi tidak semua orang yang melakukan kejahatan itu enggak bangga, enggak sedih, enggak. Ya, itu tadi buktinya. Orang melakukan kejahatan itu ada kalanya bangga dia dengan kejahatannya. Dia bangga dengan kesesatannya itu. Ya, makanya Al-Quran itu kan sampai menyebut kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu. Jadi hatinya itu memang sudah dibikin begitu karena ma kanu yaksibun itu akibat dari perbuatan dia itu. Itu. Ya, dan itu yang disebutkan kemudian oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya. Ya, beliau itu sampai mengatakan begini. Jadi itu yang orang itu disiksa oleh Allah di dunia. Siksa yang paling berat di dunia itu apa? Matinya hati. Nah, ini. Siksa yang paling berat di dunia itu matinya hati. Makanya Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi mengatakan wa iqabu as-sayyi'atu ba'da as-sayyi'ati iqabus sayyi'ah. Jadi kalau orang itu sudah melakukan kejahatan, terus dia melakukan kejahatan berikutnya, terus dia istiqomah dengan kejahatan tadi, maka orang itu sebenarnya sedang disiksa oleh Allah karena kejahatannya. Dengan cara apa? Dimatikan hatinya. Itu sebenarnya siksa yang paling menyiksa bagi orang yang hidup. Makanya mereka itu disebutkan sebagai ya, mereka itu sebagai mayat hidup. Al-Quran menyebut mereka itu sebagai mayat hidup. Jadi orang jahat yang terus menerus melakukan kejahatan, hidup, tapi mereka itu sebenarnya adalah mayat. Karena hatinya sesungguhnya sudah mati tadi itu. Ya. Maka kemudian Al-Quran menyebutkan fala saddaqa wala shalla. Ini menceritakan tentang Abu Jahal. Surat Al-Qiyamah 31. Fala saddaqa wala shalla, dia itu enggak pernah meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi, wala shalla, dan tidak pernah melakukan salat. Ya gimana mau melakukan salat? Ya kan? Wa kana yamna'un Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salam mundu awwal yaumin ra'ahu yusalli fil haram. Bahkan Abu Jahal itu orang yang selalu menghalangi Nabi salat sejak pertama kali melihat Nabi salat di Al-Haram. Jadi begitu melihat, kan awalnya itu dibiarkan, orang lain membiarkan, dia ini sejak pertama kali melihat Nabi sholat, dia ini menghalangi Rasulullah SAW. Makanya akhirnya kemudian sholatnya itu sembunyi. Wa maratan marabi wa wasalli indal maqam. Suatu ketika atau pada kali lain Abu Jahal itu lewat. Ketika itu Nabi sedang sholat di Maqam Ibrahim. Jadi sholat di situ, di Maqam Ibrahim itu Nabi sholat. Ya. Faqala ya Muhammad, kata dia. Kata Abu Jahal ini, wahai Muhammad, alam anhaka an hadza, bukankah aku sudah melarang kamu dari perbuatan ini? Ya. Kemudian wa tawa'adahu, dan kamu sudah maksudnya kamu sudah berjanji. Fa'aghlada lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantaharahu. Jadi dia bersikap kasar kepada Nabi. Kemudian dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, bi ayyi syai'in tuhaddiduni, dengan apa lagi kamu akan mengancam aku? Amma wallahi inni la uqtiru hadzal wa'di nadiyan, katanya. Demi Allah, di lembah ini ya, kan itu kalau kita lihat Mekah itu kan yang haram itu kan kayak begini kan, modelnya kanan kiri gunung kan gitu. Kan disebut wadi. Kata dia, demi Allah ya,
di lembah ini aku banyak punya penyeru. Nah, kemudian langsung dijawab oleh Allah dalam surat Al-Alaq ayat 17 sampai 18. Maka kemudian Allah menurunkan falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Maka apa? Ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, ya, karena ini kaitannya dengan pernyataan dia tadi. Ya. Maka dalam surat Al-Alaq itu Allah menyatakan falyad'u nadiyah. Kalau dia nantang begitu, dia punya banyak penyeru, falyad'u nadiyah, kan dia disuruh memanggil, ya. Nadiyah maksudnya para penyerunya tadi itu, golongannya yang ingin menolong dia tadi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanatuz zabaniyah. Dia biarkan memanggil nadi, ya, orang-orang yang menjadi penolong dia. Kan tadi kan dia mengatakan wallahi inni la'uksir hadal wati nadiyan. Nah, itu kan. Jadi demi Allah aku punya banyak penolong di lembah ini katanya. Kamu jangan macam-macam. Nah, ini. Ya, maka kemudian Allah menurunkan falyad'u nadiyah, biarkan dia memanggil para penolongnya. Kemudian apa kata Allah, sanatuz zabaniyah, maka kelak kami akan panggil malaikat zabaniyah. Nah, ini. Jadi malaikat zabaniyah ini, ya, tempatnya di neraka, yang kemudian di neraka nanti mereka akan diseret, mereka akan disiksa oleh malaikat zabaniyah ini, masya Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha, ya, bi khanaqihi wa hazihi wa huwa yaqulu annahu aula laka faula aula thumma aula laka faula. Surat Al-Qiyamah ayat 34, ya. Jadi intinya ini semuanya berupa serangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan, di sini apa yang kami gambarkan ini gambaran kecil saja. Hadi surah musaghharah jiddan lima kana yatalaqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hanya gambaran kecil saja dari apa yang telah dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Makanya suatu ketika, nah ini yang menarik di sini, falam yakun Abu Jahal liyufika min ghabawatihi ba'da hadzal intihar. Jadi belum Abu Jahal itu sadar dari kecongkakannya setelah sikapnya tadi itu, ya, penganiayaannya yang begitu luar biasa. Bal izdada saqawa fi ma ba'du, bahkan semakin menjadi-jadi. Akhrajah Muslim an Abi Hurairah, Imam Muslim telah mengeluarkan dari Abu Hurairah, qala Abu Jahal, ya. Apa katanya? Yu'faru Muhammad wajhu bain adhurikum. Jadi Muhammad itu, ya, ambilkan pasir, kamu lemparan mukanya sama pasir ini. Ini kan luar biasa kurang ajarnya Abu Jahal. Faqila na'am, ya, maka kemudian ada mengatakan iya. Faqala wallata wal uzza, demi Lata dan Uzza, la in ra'aituhu la ta'anna ala rabbatihi, ya, la wala firanna wajh. Jadi kalau aku ketemu dia, lehernya akan aku cekik dan aku akan istilahnya itu, jadi ada pasir, aku akan benamkan, ya. Nah, ini subhanallah. Faqalu malaka ya Abul Hakam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Ketika itu dia mendatangi Rasulullah pada saat Rasulullah sedang salat. Nah, ketika dia mau mencekik lehernya Nabi, fama fajahum illa wa yanqusu ala qabai. Ya, tiba-tiba jadi itu mau menyerang Rasulullah, mental. Ini kemudian faqalu, mereka berkata, malaka ya Abul Hakam,
Abu Jahal itu mau nyekik, mau tadi itu mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sudah mendidih kemarahannya tadi itu. Tiba-tiba mental. Kemudian mereka bertanya, apa yang terjadi kepada kamu wahai Abul Hakam? Inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajnihah, katanya. Antara aku dengan Muhammad itu ada ada khandaq, ada parit. Kemudian dari situ keluar api yang menyala-nyala. Nah, itu. Jadi kayak jadi haulan itu ya huru-hara, kayak huru-hara gitu. Jadi makanya dia mau langsung gitu ya, kayak orang mental gitu. Kemudian ada di situ digambarkan wa ajniha. Ajniha ini sebenarnya sayap, tapi ya mungkin ada kayak hewan yang mau menyerang dia atau bagaimana yang bersayap yang mengerikan gitu, menakutkan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau dana minni," kalau dia mendekat, katanya, kalau dia mendekat lagi, lakhtafathul malaikah, malaikat akan remukkan dia udwan, katanya. Anggota tubuhnya akan diremukkan oleh malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Jadi Rasulullah itu sedang sholat begitu, ya. Tiba-tiba dia mau menyerang, begitu mau diserang tadi itu ya Allah lindungi Rasulullah, Allah jaga. Nah, jadi ya ini termasuk bagian dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu kalau ini sebenarnya kasus Nabi, tetapi ini juga terjadi pada ulama. Ya kan? Kita mungkin pernah mendengar Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Saya pernah cerita. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam itu mengeluarkan fatwa tentang ketidakabsahan penguasa Mamluk di Mesir. Kenapa disebut Mamluk? Mamluk itu karena bekas budak. Budak kan nggak boleh jadi raja, nggak boleh jadi penguasa, apalagi menjadi khalifah, nggak boleh. Ya kan? Dan belum ada bukti bahwa Mamluk tadi itu sudah dibebaskan, sehingga statusnya menjadi budak itu belum hilang. Nah, itu. Tapi sudah terlanjur menjadi penguasa. Kenapa kok bisa menjadi penguasa? Karena sejarah panjang ke belakang, pada zaman Al-Mu'tasim ketika merekrut tentara, maka Al-Mu'tasim itu merekrut gitu, orang-orang begini nih, sampai kemudian akhirnya mereka mungkin pangkatnya naik sampai kemudian dalam posisi penting. Sampailah kemudian mereka akhirnya menjadi penguasa di Mesir itu. Nah, begitu menjadi penguasa di Mesir, Izzuddin bin Abdul Salam itu datang ke Mesir pada waktu itu. Ketika datang dan melihat seperti itu, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, makanya kemudian digelari Sultanul Ulama, rajanya ulama, karena luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengeluarkan fatwanya adalah bahwa kekuasaan Mamluki itu tidak sah. Ngamuk mereka kan, Nah, begitu ngamuk, mengirimlah pasukan untuk mengepung rumahnya, mau menangkap Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Apa yang terjadi kemudian? Putra beliau ketika melihat ada pasukan yang mengepung rumahnya itu, beliau mengatakan, putranya itu mengatakan kepada ayahnya agar berlindung atau menyelamatkan dirinya, kata beliau tidak. Ya, tidak. Karena Allah sudah melindungi. Yang terjadi apa kemudian? Pasukan yang tadinya sudah menghunus senjata mau menangkap beliau itu, begitu melihat beliau membukakan pintu itu langsung gemetaran semua, ya. Lalu kemudian senjatanya itu berjatuhan. Subhanallah. Artinya apa? Kita mungkin bertanya, apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Boleh jadi mungkin seperti tadi cerita Abu Jahal ketika ketemu Rasulullah tadi itu, mungkin ditampakkan sosok yang begitu mengerikan sehingga tiba-tiba muncul ketakutan. Iya kan? Ya cuma kan kalau tadi Rasulullah kan bisa cerita karena Rasulullah dapat wahyu. Lah Izzuddin kan nggak dapat wahyu, jadi nggak bisa menceritakan ada apa terjadi. Itu namanya karomah. Ini namanya karomah. Nah, gitu. Ini karomahnya ulama. Gitu. Ya. Nah, jadi subhanallah. Akhirnya apa? Mereka nggak jadi nangkep beliau, dan akhirnya kemudian Mamluk itu diputuskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, sehingga akhirnya kemudian statusnya
dijual itu sebagai budak, itu dijual dulu, dimerdekakan dulu, baru kemudian setelah itu ya kembali lagi. Ya karena ini kan konteksnya dengan kekuasaan yang tidak sah karena budak tadi itu. Nah, itu. Padahal bukan pada waktu itu menjadi budak, tapi status dulu. Ya kan? Apalagi kalau pada saat itu masih menjadi budak, lebih tidak boleh lagi. Ya, jadi kalau budak jadi penguasa ini menyengsarakan. Ya kan? Di mana-mana itu sejak dulu itu. Makanya Islam mengatur tidak boleh gitu. Jadi tidak boleh budak itu menjadi penguasa, tidak boleh itu. Di antaranya itu karena dia tidak bisa mengendalikan keputusannya orang lain semua itu di antaranya alasan para fuqaha, tidak boleh. Nah, ini cerita sedikit ya, kembali. Jadi artinya apa yang dialami oleh Nabi itu bisa dialami oleh orang biasa tapi dalam bentuk yang lain. Ya, kalau Rasulullah tidak bisa menceritakan karena dapat wahyu, ulama tadi seperti Sayyidina Abdul Salam nggak bisa menceritakan. Seperti kisah lagi ulama, ya misalnya seperti di Mesir ya, yang apa namanya kemudian hukum di penjara, kemudian dimakankan kepada singa atau harimau itu. Ternyata harimaunya atau singanya nggak mau makan. Nah, ini kan ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Logikanya pasti akan dimakan karena itu makanan empuh, ya kan, makanan dia. Tapi kenapa kemudian tidak mau makan? Nah, di situ. Nah, jadi ini karamah-karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ingat, walillahi junudus samawati wal ard. Allah itu punya tentara. Tentaranya itu di langit dan bisa di bumi. Tentaranya macam-macam. Bisa berupa burung ababil, bisa kadang-kadang berupa anjing kayak tadi itu. Ya akhirnya nggak mau makan, atau bisa jadi manusia-manusia yang kemudian hatinya diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian akhirnya dia berpihak kepada Allah, berpihak kepada Islam, berpihak kepada agamanya, berubah jadi tentaranya Allah. Nah, makanya di sini pentingnya keyakinan ya kepada yang gaib. Nah, disitulah kita perlu belajar sirah itu. Jadi sirah ini dalam tanda petik menguatkan kita. Apa yang terjadi dalam sejarah kita itu berulang. Dan ketika kita membaca sirah tadi itu, kita, oh ya ini kayak yang kita alami. Oh ya ini seperti. Nah, jadi ketika kita mengalami situasi seperti itu, ada obatnya. Gitu, ada obatnya. Ya, dan obat yang membuat kita bisa bertahan tadi itu adalah kesabaran kita di dalam menghadapi setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terakhir ya saya ingin sampaikan, jadi akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana min muqtadayati hadhihi duruf al muta'azzim ay yakhtar Rasulullah mawqifan haziman yunkidu bihi al muslimina amma tahamahum min al bala. Jadi maka Rasulullah akhirnya dalam situasi seperti itu membutuhkan tempat untuk apa? Melindungi kaum muslimin supaya bisa melakukan pembinaan ya, supaya nggak dikejar-kejar terus. Nah ini, jadi disitulah maka Rasulullah kemudian memilih rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam ya, dipakai di situ. Jadi kalau dulu di Indonesia ini dulu ketika melawan penjajah dibuatlah pesantren-pesantren ya kan, untuk makanya kemudian ada, kalau Muhammadiyah ada istilah Darul Arqam, nah, gitu kan. Darul Arqam itu diambil dari situ sebenarnya. Ya, kalau di NU ada pesantren-pesantren. Ya. Nah, itu sebenarnya adalah tempat untuk kaderisasi, pengembelengan tadi. Sebab kalau tadi itu misalnya di tempat-tempat terbuka dan kejar-kejari terus, ya kan, dikejar-kejar terus, diganggu terus, nggak bisa tenang. Gimana mau sholat nggak bisa, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Nah, Darul Arqam itu sekarang posisinya ada di lereng Bukit Sofa. Ya, tapi sudah ketutup oleh bangunan Masjid Haram ya. Jadi kalau kita kan ini kalau kita mas'a ya, dari tawaf itu kan kemudian naik ke mas'a itu kan ke sini ya, kemudian ini Bukit Sofa, nah, di lereng sebelah sini. Nah, itu dulu ada tempat namanya rumahnya Al-Arqam, Darul Arqam bin Abil Arqam. Nah, ya di daerah kawasan situlah. Makanya kemudian tempat itu sangat terkenal ya. Jadi ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah juga dari situ ya.
Rasulullah SAW bilang kepada Khalid, nanti kita ketemu di sofa. Ya, ketemu di sofa, tempat kita dulu memulai. Ya, kan memang dulu tempatnya di situ kan awalnya. Ketika ada perintah sholat, Nabi juga naik di situ. Ketika melakukan pembinaan di rumahnya Al-Arqam di situ. Nah, memang tempat yang luar biasa. Ya, sayangnya sekarang sudah nggak ada karena udah ketutup Masjidil Haram tempat itu. Ini saya kira yang saya bisa sampaikan. Kajian kita pada pagi hari ini karena ada masa waktu syuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat ya, untuk agama kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat kita insyaallah. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah ya. Seperti kata Nabi, hari-hari ini atau hari-hari akhir zaman itu orang memegang Islam itu kal qabidi alal jamri. Ya, seperti orang memegang bara api. Nah, jadi kita belajar sirah untuk menguatkan kita. Jadi supaya ya selain membaca Al-Quran, kita membaca sirah Nabi untuk menguatkan kita, supaya kita diberikan ketahanan untuk bisa ya bertahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu diantara ujian yang kita hadapi hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan. Makanya dakwah itu selalu akan berhadapan dengan tantangan. Tantangannya itu dari orang di luar Islam maupun tantangannya dari orang Islam sendiri. Kebayangkan pada zaman Nabi Islam diterapkan, Rasulullah hidup, Al-Quran tegak, wahyu masih ada. Rasulullah itu menghadapi pengkhianatan orang munafik begitu rupa ya, sampai nyaris Rasulullah terbunuh pada saat perang Khandaq. Kemudian sebelum perang Khandaq ya, pengkhianatan orang munafik pada saat Uhud ya, pendek kata luar biasa. Jadi itu Rasulullah semasa hidupnya, Al-Quran masih turun, wahyu terus ya, menyertai Nabi. Dan Rasulullah itu ada malaikat yang mendampingi terus, yang bisiki terus ya kan. Nah, itu pun kita melihat bagaimana sirah Nabi ketika menghadapi mereka. Nah, tapi saya kira ini penting ya. Makanya para ulama kemudian menjelaskan nifak itu ada dua. Ada nifak i'tiqadi dan ada nifak amali. Itu kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Nifak i'tiqadi itu apa? Orang itu sebenarnya kafir, mulutnya aja ngomong Islam. Nah, itu namanya nifak i'tiqadi ya. Wa idza qila lahum aminu ya, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka enggak mau ya kan? Jadi enggak mau. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Berarti apa? Sebenarnya mereka enggak beriman. Ya kan? Nah, maka para ulama menjelaskan mereka ini sebenarnya kafir. Ya. Buktinya apa? Kalau mereka tidak kafir, enggak akan mungkin mereka benci begitu rupa kepada Islam. Nah, maka itu masuk dalam kategori nifak i'tiqadi. Yang kedua adalah nifak amali. Nifak amali itu seperti dalam hadis itu, ayatul munafikin, salah satu ya, ciri atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3 ya, idza hadasa kadzaba dan seterusnya itu. Nah, kalau yang pertama itu masih ada iman. Yang kedua tadi, yang amali tadi itu masih ada iman. Kalau yang pertama itu udah nggak ada iman, meskipun ya mulutnya masih ngomong ya. Nah,
dalam kasus yang kedua tadi itu sebenarnya dakwah yang bisa mengubah, dakwah yang bisa mempengaruhi. Nah, termasuk diantaranya kadang-kadang kan orang itu bersikap begitu, itu karena di dalam diri manusia itu kan ada namanya gharizah, naluri, gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Yang dampak dari naluri mempertahankan diri itu muncul rasa takut. Makanya manusia itu selalu diuji dengan kecemasan, dengan ketakutan. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa menghilangkan, dan ketakutan ini membuat orang menjadi nifaq diantaranya. Ya. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, sehingga dia menjadi munafik. Gitu. Kalau ketemu orang yang kira-kira bisa mengancam dia akan berubah wajahnya. Gitu. Tapi kalau dia ketemu orang yang bisa menguntungkan dirinya, dia juga akan berubah. Ini karena kuncinya di situ. Nah, maka kemudian pertanyaan bagaimana cara menghilangkan itu? Gantilah ketakutan karena naluri survive tadi itu, naluri gharizatul baqa tadi itu, dengan takut karena naluri beragama. Itu beda. Maka takut kepada Allah itu membuat kita dekat, dan kita tidak takut kepada manusia. Tapi kalau kita itu takut kepada manusia, akhirnya kita menjauh dari Allah. Nah, takut kepada manusia sama-sama takutnya tapi berbeda. Takut kepada manusia itu muncul karena naluri gharizatul baqa, survival instinct. Tapi kalau takut kepada Allah itu muncul karena gharizat tadayyun, naluri beragama. Ketika orang itu punya rasa takut kepada Allah, dia tidak takut kepada manusia. Nah, sebaliknya ketika dia takut kepada manusia, maka dia nggak akan takut kepada Allah. Nah, sekarang mana yang lebih kita takuti, kan begitu. Nah, kisah Sayyidina bin Abdul Salam tadi itu termasuk suatu ketika beliau berceramah, kemudian muridnya mengatakan kepada beliau, "Ya Syekh, apakah Syekh tidak takut dengan penguasa?" Gitu. Apa jawaban Sayyidina bin Abdul Salam? "Ketika Allah aku sudah hadirkan di dalam hatiku, maka penguasa itu di hadapanku seperti seekor kucing." Subhanallah, ya kan? Itu menghilangkan rasa takut tadi. Takut karena naluri mempertahankan diri, dihilangkan dengan rasa takut kepada Allah, sehingga akhirnya istiqomah gitu. Nah, kan kebanyakan orang-orang gitu, makanya kan kasusnya itu rata-rata di situ. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan nafkah, takut nanti masa depannya, takut terus gitu. Nah, karena itu ini yang harus kita bangun. Dan ini bagaimana? Berarti harus ada proses dakwah, kan, harus ada proses pembinaan terus menerus. Gitu. Makanya di antara nasihat para ulama itu, kalau kita sudah punya kebiasaan membaca Al-Qur'an, ya, bacalah Al-Qur'an setiap hari, kebiasaan itu biasakan. Tadi itu caranya, ya, ta'ahud tadi itu, supaya apa? Itu menjadi benteng bagi kita. Gitu. Itu menjadi benteng bagi supaya istiqomah kita ini. Karena setan itu 24 jam loh. Setan itu 24 jam. Mereka itu dengan berbagai macam tipu muslihannya itu terus mengintai kita. Lah, masa kita nggak membentengi diri kita 24 jam? Setan itu 24 jam. Nah, manusia itu ketika setan itu sudah masuk, yang asalnya kekeh, kemudian mulai muncul ciut nyalinya, nifaknya muncul, terus begitu. Itu karakter manusia. Sebagaimana orang yang ikhlas itu juga sama. Sekarang ikhlas, mungkin nanti hilang ikhlasnya, bisa begitu juga. Makanya mempertahankan hati itu, ya, dari keikhlasan, dari tadi itu takut macam-macam hanya kepada Allah, itu proses yang panjang. Ya, makanya kita tidak boleh pernah merasa selesai. Ya, jadi kita tidak boleh pernah merasa selesai. Nah, ini, jadi karena itu dalam kasus-kasus menghadapi seperti tadi, itu memang dikasih duit juga nggak selesai. Masalahnya bukan di duit kok. Ya, memang kadang-kadang harus kita bantu untuk, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita membangun mindsetnya tadi, mengubah. Nah, itu penting. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah, ya begitu dakwanya.
Nah, kalau sudah keterlaluan, ya Islam menerapkan sanksi, ya kan? Makanya ketika mereka sudah dianggap melanggar dari sistem, ada aturannya, ada sanksinya. Nah, sekarang kan justru sebaliknya. Kalau kita lihat, justru mereka-mereka yang memusuhi Islam ini malah dikasih panggung, ya kan? Sementara mereka-mereka yang membela Islam, memperjuangkan Islam, justru malah sebaliknya. Nah, ini situasi yang kita hadapi. Nah, karena itu, ya kalau konteksnya dengan konteks yang ideal, ya kita harus berjuang mengembalikan kemuliaan Islam. Supaya apa? Di tengah kemuliaan Islam itu, bukan berarti di dalam Islam itu tidak ada kejahatan, tapi kejahatan itu sangat kecil, dan itu bisa diminimalisir dengan ketakwaan kepada Allah, dengan adanya sanksi hukum yang ditegakkan, dengan adanya kontrol masyarakat dan sebagainya tadi. Kita sekarang kan mau dakwah, misalnya kadang-kadang ada orang lain, misalnya kita nasihati, ya, apelu, gitu. Apelu gitu ya. Ya, ini mulut-mulut saya sendiri, mata-mata saya sendiri, ini tangan-tangan saya sendiri, ini kan begitu. Celakanya orang kayak begitu kadang-kadang dilindungi kan. Seperti sampai hari ini kita melihat kasus Jenny Siregar misalnya, yang di mana itu, Tasik gitu kan, ya kan. Ya seperti itu situasinya, ya kan. Nah, padahal dia katanya KTP-nya Islam misalnya gitu. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, itu tidak akan bisa, umat Islam akan terus begitu, itu akan terus menghadapi situasi-situasi seperti itu, ya, akan menghadapi situasi-situasi seperti itu. Nah, jadi dalam situasi-situasi seperti itu, ya, maka yang paling bisa kita lakukan sabar lagi, ya kan begitu, ya, sampai kemudian Allah memberikan pertolongan. Nah, tetapi yang pasti kalau ditanya, terus kalau dalam Islam bagaimana? Nah, itu baru selesai nanti. Kalau dalam Islam kan yang begini-begini kan nggak bisa, ya kan? Karena hukum jelas, hukum itu adil, tidak ada yang berpihak. Gitu. Nah, kalau hukum itu adil, ya ditegakkan, nggak ada kepada katakanlah kawannya tumpul kepada orang lain jadi tajam, kan nggak ada begitu. Nah, itu bagian dari menjaga sistem tadi. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan hari ini ya sekedar dakwah. Ya kan, dakwah. Karena kan bisa. Ya. Nggak ada cara lain yang bisa kita lakukan sampai kemudian Allah memenangkan. Makanya banyak dalam Al-Quran itu ungkapan hatta yahkumallah bainana wa bainakum. Begitu, ketika di Mekah itu hatta yahkumallah bainana wa bainakum. Ya sudah, kita sabar saja sampai nanti Allah akan memenangkan di antara kita. Sampai begitu. Itu kan ungkapan itu kan sudah puncak. Mau apa lagi ya? Udah enggak bisa. Ya sudah, hatta yahkumallah bainana wa bainakum. Tunggu saja nanti. Gitu. Kan enggak ada ceritanya begini kan terus akan begini kan, enggak ada. Ada satu titik di mana akan terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan itulah nanti yang melakukan kejahatan tadi itu kan jejak digitalnya, apalagi sekarang ya kan, enggak akan hilang gitu. Ya kan tinggal dicari saja kan. Gitu. Nah, jadi itu saya kira poinnya. Jadi sabar. Ya, sabar di dalam menghadapi ujian-ujian seperti ini. Karena itulah kunci yang bisa kita lakukan. Saya kira itu poinnya. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. بذكر الإله وتصفو الحياة